Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini, setiap hari Jumat kita semua disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kahfi ini membahas tentang apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan nanti dan apa yang terjadi di masa sekarang. Surat ini menggabungkan antara peristiwa masa lalu, masa depan, dan masa sekarang agar seorang mukmin masa sekarangnya, saat ininya itu lebih bernilai dari manusia-manusia yang lain. Dan Al-Kahfi ini meskipun kita baca setiap Jumat, dia akan selalu menghadirkan inspirasi yang baru. Dia akan menghadirkan manfaat yang tidak terbatas. Dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita membacanya, mentadaburinya, dan kita mencari inspirasi dari setiap ayat dan kisah yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan di surat Al-Kahfi ini. Surat Al-Kahfi memang berkaitan dengan hari Jumat. Surat ini disunahkan dibaca setiap hari Jumat. Karena memang hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Di hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Dan hari Jumat adalah hari yang terakhir, sebagaimana hari Jumat adalah hari awal bagi manusia, maka hari Jumat merupakan hari yang terakhir bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari Jumat ini dalam Al-Qur'an dengan lafaz al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Dan tentang hari kiamat Allah juga menyebutkan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Di yaumul jum'ah dan yaumil jam'i. Hari kiamat disebut yaumul jam'i. Jum'ah, jam'i, terkumpul segala sesuatu, seluruh peristiwa manusia, seluruhnya terkumpul dalam satu masa, dalam satu hari, yang disebut dengan yaumul jam'i atau disebut dengan yaumul jum'ah. Itulah mengapa Al-Quran menyebut hari Jumat. Dan itulah kemuliaan dari hari Jumat ini. Mengingatkan hari akhir, mengingatkan tentang hari kiamat. Dan surat Al-Kahfi ini jika kita baca dan disunahkan membacanya di setiap hari Jumat, dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca, menjaga, menghafal, bahkan makna menghafal itu bukan hanya mereka hafal ayat 1 sampai 10, yang disebutkan barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi terhindar dari fitnah Dajjal. Jadi bukan hanya hafal, namun hafal di sini adalah dia membacanya, dia mengetahui maknanya, dan dia menjaga makna-makna tersebut di dalam dirinya. Jangan sampai dirinya ini bertolak belakang dengan makna yang berada di 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini. Surat Al-Kahfi 10 ayat pertama paling tidak membahas yang pertama tentang akidah. Bahwa Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Dan Al-Quran ini tidak ada kecacatan sedikit pun di dalamnya. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman. Maka jika tidak ingin ada kecacatan dalam akidah, dalam fikiran kita, dalam kehidupan kita, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Allah mengatakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Allah turunkan Alkitab kepada Nabi SAW dan Al-Quran ini nggak ada iwaj, nggak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Maka kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, apa yang terjadi? Maka insya Allah tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan dalam kehidupan kita. Kemudian di awal ini juga menegaskan tentang akidah. Al-Quran menegaskan di 10 ayat pertama Al-Kahfi ini agar manusia beramal soleh. Agar manusia mereka melakukan amalan ahsanu amalan. Amalan-amalan yang terbaik selama kehidupan ini. Karena kehidupan ini merupakan, Allah mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zina. Semua yang ada dalam dunia ini adalah zina, yaitu perhiasan, seluruhnya adalah panggung ujian dan panggung sandiwara. Dunia ini, usia yang Allah berikan seluruhnya merupakan ujian untuk kita semua. Kelak akan datang hari Jumat yang terakhir, dan seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surat Al-Kahfi menegaskan, mengingatkan kepada kita bahwa yang menjadi ukuran dari keberhasilan dan tingginya derajat seseorang adalah dengan banyaknya amalan, dengan beratnya timbangan
di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan beratnya harta, banyaknya harta dalam timbangan manusia. Dalam surat Al-Kahfi. Dan surat Al-Kahfi ini juga disebutkan dalam hadis, barang siapa membacanya di hari Jumat, maka akan diberikan cahaya dari kakinya sampai kepalanya yang terus sampai ke langit. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dijadikan baginya cahaya yang akan meneranginya, yang terangnya itu dari tempat dia sampai dengan ke Ka'bah. Luar biasa. Allah jadikan cahaya darinya sampai ke Ka'bah. Ini cahaya yang ada interaksi antara dia dengan Ka'bah, dengan Baitullah. Jadi amalan soleh yang terus didawamkan. Mengapa kita terus membaca Al-Kahfi? Bukan hanya terhindar dari Dajjal, namun agar kita dapat memetik, dapat menggapai inspirasi, dapat menggapai bimbingan, mukjizat, rahasia yang ada di surat Al-Kahfi ini. Setiap Jumatnya. Karena kita memerlukan hidayah, inspirasi, bimbingan tersebut, itu bahkan setiap hari kita butuhkan. Paling tidak hari Jumat kita dapatkan dan kita manfaatkan sampai Jumat berikutnya dapat inspirasi baru. Dan seperti itulah mengapa surat ini juga disebut dengan Al-Kahfi, goa. Goa itu ibarat dari luar ia terlihat kecil. Dari luar mungkin mulutnya nggak terlalu besar, namun ketika kita masuk ke dalam gua tersebut, ternyata di dalamnya besar. Ternyata banyak lorong-lorong yang luar biasa. Ternyata gua ini tanpa batas. Dan banyak rahasia-rahasia di dalam gua tersebut. Inilah mengapa surat Al-Kahfi disebut dengan Al-Kahfi, dengan gua. Dan seperti itulah ketika kita melihat keindahan gua-gua yang ada di bumi ini. Dan begitu pula keindahan dalam Al-Quran. Semakin kita masuk ke dalamnya, semakin kita mencari, semakin kita memahami, semakin banyak keindahan, semakin banyak rahasia, semakin banyak mukjizat yang kita dapatkan. Insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibaca surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keistiqomahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.